Jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala masih diberi peluang hadir di rumah Allah ini dalam rangka solat berjamaah. Selepas solat duduk dalam majlis ilmu, subhanallah, ini satu kenikmatan yang luar biasa Allah bagi. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita, menuntun kita menuju jalan yang Allah ridha. Allah sampaikan umur kita memasuki Ramadan tahun ini dengan sehat walafiat. Salawat dan salam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Marilah sama-sama kita sanjungkan keharibaan junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua beserta keluarga mendapat syafaat dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Sahabatku yang dimuliakan Allah, sebelum saya membacakan sebuah hadis Nabi tentang fadilah Ramadan, keutamaan bulan Ramadan, sekedar mengingatkan kita kembali bahawa tak lama lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Ada dua perkara yang saya ingatkan. Pertama, kalaulah masih ada di antara kita adik-beradik, saudara mara, tetangga, sahabat yang putus silaturahimnya, maka dihubungi atau disambung kembali. Sebab orang yang tidak bertegur sapa lebih dari 3 hari, Nabi sebut itu adalah al-musahinun, yaitu orang yang tak mau bercakap-cakap, yang tak mau berkata-kata karena sakit hati lah, lebih dari 3 hari, maka Allah tidak menerima amal ibadahnya. Bukan tidak sah, tapi tidak diterima. Jadi sekali lagi saya ingatkan pada diri saya terutama, alangkah sayangnya kita penat-penat berpuasa tapi tidak diterima Allah. Itu yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ila al-ju' wal 'atas. Berapa banyak, kata Nabi, mereka yang berpuasa, puasanya hanya lapar haus, pahala tak ada. Kenapa? Karena silaturahim yang putus. Maka renungkanlah firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ittaqullaha allazi tas'aluna bihi wal arham. Takutlah kamu kepada Allah dan jaga silaturahim. Sahabatku, kita tegur dia, kita hubungkan silaturahim dengan dia, bukan pasal kita salah, bukan pasal kita mengalah, bukan. Saya rela tegur dia, saya rela hubungkan silaturahim. Kenapa? Karena saya ingin amal saya diterima Allah. Itu satu. Saya rela hubungkan silaturahim, saya rela tegur dia. Kenapa? Karena saya ingin mati masuk surga. Sebab Nabi dalam satu sabdanya mengatakan, la yadkhuluna jannah qatir rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Dan saya rela tegur dia, saya rela sambung silaturahim pada dia. Kenapa? Karena saya ingin mati husnul khatimah, mati dengan akhir yang baik. Sebab kalau kita masih tak tegur siapa, kalau kita meninggal dunia masih tak tegur siapa,
na'udzubillah min zalik, maka matinya su'ul khatimah, mati dalam bermaksiat. Itu. Jadi siapapun kita, tak usah tengok siapa salah lah. Kita mengalah karena Allah. Jadi dari sekarang diniatkan, kalau aku jumpa aku tegur dia. Dia layan ke tak layan, itu dia punya pasal. Dia jawab ke tak jawab, itu dia punya pasal. Kewajiban kita selesai. Itu dia. Yang pertama. Jadi kalau masih ada di antara kita adik-beradik, saudara mara, andai taulan yang tak bertegur siapa atau silaturahim putus, ya, hubungkan dalam rangka masuk Ramadan. Ya, wal afin anin nas, kata Allah, saling meminta maaf dan memberi maaf. Yang kedua, bagi kita yang orang tuanya masih hidup, ya, maka dipastikan keridhaannya kita harapkan. Jangan sampai orang tua kita hidup, apa kata Nabi, celaka, kata Nabi. Sampai Nabi cakap macam itu, anak yang celaka, anak yang malam hidupnya. Kenapa? Karena dia mendapati kedua orang tuanya atau salah satu di antaranya, tapi tidak membuat dia masuk surga. Itu anak yang celaka itu. Jadi kita yang punya mak bapak, pastikan, ya, keridhaan orang tua. Saya nak tambah sedikit, ya, dalam kaedah Islam. Kalau anak perempuan, saya ulang balik biar faham. Kalau anak perempuan itu milik ayahnya sampai dia menikah. Bila sudah menikah, dia milik suami. Itu anak perempuan. Tapi anak laki-laki, dia milik ibunya sampai mati. Kalau anak laki-laki, dia milik ibunya sampai mati. Cuman harus dipahami, kita sebagai suami memang harus menghormati mak, betul. Kita mesti mengutamakan mak, betul. Tapi tidak menzalimi isteri, itu penting. Tidak menzalimi isteri, tidak menzalimi anak. Jangan gara-gara tolong mak, isteri makan dia tak telantar pula. Tak. Jadi jangan salah faham. Mak bapak bagi kita laki-laki perlu dihormati, perlu diutamakan, tapi dengan syarat tidak menzalimi isteri. Itu. Sebaliknya, apabila isteri sudah cukup dikasih nafkah, makan cukup, rumah pun dah cukup, semua belanja cukup, suami dah kasih, maka isteri tak boleh melarang kalau suaminya memberi hadiah pada mak atau pada adiknya. Tapi dengan syarat dia cukupkan dulu. Yang berbahaya apa? Ini saya ingatkan. Yang berbahaya adalah bila suami yang tadinya baik dengan mak bapak sebelum nikah, setelah nikah langsung dia tak ingat mak bapak, langsung berubah dengan mak bapaknya. Dia tak peduli. Kenapa? Kerana takut isteri. Saya ingin sampaikan hadis Nabi riwayat Ibnu Hibban. Ini hadis selalu saya sampaikan. Anak yang durhaka, pertama, ya, dia mati tak boleh mengucap. Itu kata Nabi, sukhti ummihi hajaba lisanahu an sa'adati la ilaha illallah. Marah mak pada anak akan mengunci lisan anaknya ketika meninggal dunia menyebut kalimat la ilaha illallah. Itu satu. Yang kedua, apabila seorang suami takut isteri sampai durhaka dengan orang tuanya, apa kata Nabi? Pada satu hari Rasulullah SAW berdiri di atas kuburan, yaitu kuburan Al-Aqamah. Apa kata Nabi? Ya ma'syaral muhajirin wal ansar, wahai orang muhajirin dan orang ansar, bima faddala zawjatahu ala ummihi fa alaihi la'natullah.
Barang siapa di antara umatku seorang suami takut pada istrinya, durhaka pada kedua orang tuanya, gara-gara istrinya dia durhaka dengan orang tuanya, fa alaihi laknatullah, itulah suami yang dilaknat Allah. La yaqbalu sarfun wala adlun ay al-faraid an-nawafil, maka tidak diterima ibadah suami itu, baik yang fardu maupun yang sunnat. Hati-hati, sayang istri memang sayang istri. Siapa yang tak sayang istri? Cuma jangan gara-gara sayang istri kita masuk neraka. Tu. Jangan gara-gara takut istri kita masuk neraka. Jangan. Mati tak boleh mengucap, ya. Maka kita sebagai imam, istri makmum, maka makmum mesti ikut cakap imam, jangan dibalik. Ini kadang terbalik pula, imam pula ikut cakap makmum, macam mana nak jadi? Rosaklah. Baik. Apa yang nak saya sampaikan hadis Nabi tentang fadilah Ramadan. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa Nabi bersabda, man hadara majlisal ilmi fi Ramadan kataballahu ta'ala lahu bikulli qadamin ibadatas sanatin wa yakunu ma'i tahtal arsy. Subhanallah. Siapa-siapa atau barang siapa yang mendatangi majlis ilmu pada bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan nanti biasanya Sabtu, Ahad ada pengajian, ada sarahan agama. Hadiri. Tak kira lah ustaznya siapa, yang kita mau fadilah dia. Jangan pilih-pilih. Apa kata Nabi? Siapa yang menghadiri majlis ilmu pada bulan Ramadan, maka Allah mencatat setiap langkahan kakinya merupakan ibadah 1 tahun. Setiap dia melangkah bagaikan ibadah 1 tahun. Apalagi itu, wa yakunu ma'i tahtal arsy. Subhanallah. Orang yang menghadiri majlis ilmu bulan Ramadan, dia akan bersama aku nanti di arsy-Nya Allah. Jadi nanti kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di bawah arsy-Nya Allah nanti. Oleh karena itu, jamaah yang berbahagia, kita perlu menghadiri majlis ilmu supaya kita faham bagaimana cara berpuasa, apa yang batalkan puasa, ya. Kita belajar itu, banyak nanti kajian-kajian itu. Itu satu penting saya sampaikan. Jadi kalau ada pengajian, datangi. Tak kira lah ustaznya siapa, supaya kita faham, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, wa man dawama 'alal jama'ati fi Ramadan, siapa-siapa yang senantiasa menjaga, membiasakan solat berjamaah bulan Ramadan, a'tahullahu ta'ala bi kulli rak'atin madinatan tamlahu min amillahi ta'ala. Subhanallah. Siapa-siapa yang menjaga solat berjamaah bulan Ramadan, setiap rakaat bi kulli rak'atin, ya, setiap rakaat solat Allah akan hadiahkan dia, Allah akan beri dia nanti di surga sebuah kota yang penuh dengan nikmat Allah. Allahu Akbar. Betapa agungnya bulan Ramadan. Siapa yang membiasakan salat berjamaah pada bulan Ramadan,
Bikul rakaatin, setiap rakaat dia salat, madinatan tamla'u min amillahi ta'ala, maka Allah akan hadiahkan, Allah akan berikan sebuah kota yang penuh dengan nikmat Allah. Jamaah yang berbahagia, memang kita akuilah, kalau Ramadan ni awal-awal semangat boleh tahan, masjid penuh. Kalau awal-awal, saya yakin masjid anak ini awal Ramadan sampai keluar, yakin saya, ya kan? Tapi bila dah masuk 10 hari Ramadan atau 15 hari Ramadan, mulai kata Piramli apa? Kadang-kadang, ya kan? Kadang-kadang datang, kadang-kadang tidak, kata dia. Makin ciut bulan Ramadan, ya. Padahal fadilahnya besar. Jadi mari kita berusaha, berniat dari sekarang, mohon pada Allah, ya Allah, aku ingin membiasakan salat berjamaah bulan Ramadan. Beri kami kekuatan, ya Allah, beri kami kesehatan, ya Allah, gairahkan perasaan kami, ya Allah, untuk dapat melaksanakan solat berjamaah bulan Ramadan. Karena fadilahnya luar biasa. Bikuli rakaatin madinatan tamla'u min amillahi ta'ala, setiap rakaat dia solat, Allah berikan sebuah kota yang penuh dengan nikmat Allah di surga nanti. Dan saya ingin katakan apa, dalam salat tarawih itu tak perlu cepat-cepatlah. Apa kata Nabi? Khairul amal adwamuha walau qalil. Sebaik-baik amal itu walaupun sedikit tapi baik, walaupun dia sedikit tapi baik perbuatan itu, daripada banyak tak baik buat apa. Sama kan, kalau saya kasih jemaah satu kuali kari kambing tapi basi semua, busuk semua, jemaah pun tak nak. Tapi saya bagi kari kambing sepiring tapi sedap, pilih mana? Satu kuali basi atau satu piring yang bagus? Tentu pilih sepiring yang masih baik. Jadi masalah ibadah ni bukan soal jumlah banyak rakaatnya. Kalau banyak baik itu bagus. Ini sudah banyak tak baik pula, cepat. Singapura alhamdulillah tidak adalah, tapi tempat lain Allahu Akbar, berselawat pekik-pekik Allah Sayyidina Muhammad Rasulullah, apalah jadi gitu. Itu bukan salawat. Baca Fatihah satu nafas tak mungkin. Oleh karena itu jemaah yang berbahagia, sekali lagi kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga solat berjemaah. Itu penting. Yang ketiga, maaf. Ini penting. Wa man bara walidayhi fi Ramadan yanalu nazrallahi ta'ala bi rahmah. Siapa yang berbuat baik dengan kedua orang tuanya bulan Ramadan, spesial bulan Ramadan, dia buat baik dengan mak bapaknya, apa kata Nabi? Ya nalu nazrallah birahmat. Allah akan pandang anak itu dengan pandangan kasih sayang. Bukan setakat itu, Nabi mengatakan apa? Wa ana kafilum fil jannah. Wa ana kafilum fil jannah. Aku yang jamin dia masuk surga. Tuh. Jadi yang masih punya orang tua, saya katakan, yang punya mak bapak bulan Ramadan ni spesial. Kalau boleh ajak ke rumah, mak boleh tak Ramadan tahun ni mak rumah saya, kasih dia, layan dia baik-baik, cakap dengan isteri ni, mak aku nak berbakti pada mak, aku nak ingin masuk surga. Bahagiakan mak kita. Ya, selalu saya sampaikan, carilah
Cari, ada tak anak yang sukses, anak yang berhasil tapi durhaka dengan orang tua? Tak ada. Tak jumpa. Anak yang durhaka itu hidupnya tak berkah. Ada aja. Anak durhaka ni ada aja susah hidupnya. Kadang punya anak degil, punya isteri pelawan. Pokoknya tak berkah lah hidup tu. Duit habis-habis gitu aja. Pasang saham, beli saham, saham bangkrut. Berdagang, bisnes bankrupt. Jualan bulu kasar, modal habis, untung lesap. Itu dia. Jadi anak durhaka. Jadi Ramadan ni saya selalu katakan, yang punya mak bapak, bahagiakan dia, senangkan dia. Tanya dia, mak nak apa? Biasanya orang tua kita lah, orang tua sekarang. Datang anak tanya, pak, bapak nak makan apa? Jawab apa? Apa ada makan Tak tahulah, apa ada je lah. Taklah cerewet. Tak adalah sekali tanya, bapak nak makan apa? Bapak nak makan pizza, hotdog, habis tu nak makan mie goreng, mie tiaw. Tak ada lah orang tua macam itu. Semua hafal pula kata. Paling dia cakap, tak tahu nak makan apa lah. Terserahlah makan apa je. Tengok, bukan cerewet dia. Berapa lah mie goreng? $4, ya kan? $5, apa salahnya? Bapak nak makan apa, pak? Bapak nak buka puasa pakai apa, pak? Mak nak makan apa? Spesial Ramadan, buat baik dengan mak bapak. Bawa dia pergi pasar, belikan baju raya. Bahagianya dia. Ya, saya selalu mengatakan, ya, seorang ibu boleh memberi makan 8 orang anak, tapi 8 anak belum tentu mampu beri makan seorang mak, seorang bapa. Banyak kita tengok dah. Minta maaf, ini contoh. Kalau anak yang sakit, perhatikan betul-betul. Anak kalau sakit, mak bapak tungkus lumus cari duit. Apa yang ada jual, janji anak sembuh. 6 bulan hospital, 6 bulan lah. Tetap didoakan semoga anak panjang umur, semoga sembuh. Itulah orang tua. Tapi kalau orang tua yang sakit, kena 6 bulan hospital, anak beranak tu, dia meeting lah. Dia cakap apa? Bapak dalam 6 bulan hospital dah banyak pakai duit. Habis apa? Baca Yasin lah. Untuk apa? Kalau mati lebih baik mati dia. Senang dia cakap. Kalau mati lebih baik, tak apalah dia mati. Sedap dia cakap, Ustaz, kami ikhlas. Ikhlas dia cakap, tengok. Anak 6 bulan bapak di hospital, dia cakap ikhlas dah. Bapak dia mati. Begitu hebat dia. Anak sakit, bapak tak pernah macam itu. Jadi sayang anak ni terbatas semua. Apalagi sudah berumah tangga. Maka saya katakan selalu, saya sampaikan lagi. Cari, saya dah jumpa dah. Dah jumpa. Sembayang tak tinggal dia. Haji sudah. Umrah sudah. Saya pesan selalu, kau dengan mak kau pelawan. Kau tak tengok mak kau berapa lama. Dia memang tak tahulah, saya tak mau cerita kesalahan lah. Dia memang bermarah betul dengan mak dia. Saya bilang tak boleh, itu mak kau. Saya cakap dengan dia hadis Nabi, suhti ummihi hajaba lisanahu an sa'adati la ilaha illallah. Marah emak pada engkau, pada anaknya, hajaba lisanahu, akan mengunci lisan anaknya ketika ingin meninggal dunia menyebut kalimat la ilaha illallah. Ini anak degil, begitu nak meninggal susah betul nak sebut la ilaha illallah. Padahal dia sudah haji, dia orang ini adalah orang agama juga. Cuma adalah jemaah yang faham, pergi jumpa mak dia, suruh maafkan. Itu orang tua lah namanya, kan, dimaafkan juga. Jadi sekali lagi saya katakan, siapapun di antara kita yang masih punya orang tua, buat yang terbaik.
baik itu bapa, baik itu mak. Ya, kalau dah meninggal dunia, kita ziarah kubur. Ziarah kubur, doakan dia. Ya. Kalau dia belum pergi haji, kita hajikan dia, dibadalkan. Baik. Selanjutnya hadis mengatakan apa? Jadi anak yang berbuat baik pada orang tua bulan Ramadan, apa kata Nabi? Ya nalu nazrallahi ta'ala birahmah. Maka Allah akan pandang anak ini dengan pandangan kasih sayang. Kalau Allah dah pandang kita dengan pandangan rahmat, pandangan kasih sayang, maka secara automatik Allah akan ampunkan kita. Karena seorang hamba akan mendapatkan ampunan dari Allah lewat proses rahmat Allah dulu. Kalau Allah dah rahmati kita, insya-Allah matinya husnul khatimah. Kalau Allah dah rahmati kita, insya-Allah dalam kubur lapang. Kalau Allah dah rahmati kita, yaumil akhir, yaumil hisab mudah dan surga terbuka lebar. Ini untungnya Allah kalau sudah merahmati kita. Caranya macam mana? Buat baik pada mak bapak. Baik. Wa ana kafilun fil jannah, kata Nabi. Anak yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya bulan Ramadan, aku jamin masuk surga. Nabi yang jamin. Allahu akbar. Wa ma min imra'atin tatlubu ridha zawjiha fi Ramadan illa walaha sawabu Maryam wa Asia. Ini untuk isteri ini. Apabila seorang isteri minta ridha suami bulan Ramadan, tidak menyusahkan suami bulan Ramadan, tidak memaksa suami di luar kemampuan, gantilah itu tempat tidur ganti, kursi ganti, lansir pintu ganti, padahal masih bagus, memberatkan suami. Jadi seorang isteri ya, mencari keridhaan suami, tidak menyusahkan suami bulan Ramadan. Kata Nabi apa? Isteri macam itu diberi pahala oleh Allah bagaikan pahala Maryam dan Asia. Siapa Maryam? Maryam adalah ibunya Nabi Isa AS. Siapa Asia? Asia adalah istrinya Fir'aun ya, yang beriman kepada Nabi Musa AS ya. Jadi seorang istri ya, tidak memberatkan suami lagi. Selanjutnya yang terakhir, wa man qada hajata akhil muslim fi Ramadan qadallahu ta'ala lahu alfa hajatin yaumal qiyamah. Subhanallah. Siapa-siapa yang menolong, siapa-siapa yang membantu keperluan saudara muslim kita bulan Ramadan, dia susah kita bantu. Mungkin dia menghadapi kesulitan biaya, kita bantu. Maka kata Nabi, siapa yang memenuhi keperluan saudaranya sesama muslim bulan Ramadan, maka Allah akan menutupi keperluannya nanti di akhirat 1000 keperluan. Subhanallah. Siapa yang tolong orang susah, maka Allah akan bantu dia dengan 1000 bantuan di akhirat. Sekali lagi saya ingatkan sebuah kisah yang baru-baru terjadi dengan seorang ulama Maroko. Saya pernah sampaikan di sini, tak apa sekedar mengulang. Seorang ulama Maroko, dia bermimpi. Perhatikan betul-betul. Dia bermimpi bahawa suruh cari seseorang yang namanya Fulan Ibnu Fulan yang berada di Mekah, di pedalaman Mekah. Untuk apa disuruh cari? Untuk menyampaikan salam Rasulullah yang mengatakan beliau adalah ahli surga. 1 kali bermimpi, 2 kali bermimpi, 3 kali berturut-turut ulama Maroko ini bermimpi. Akhirnya dia kumpul duit, dia cari duit, dia berangkat ke Mekah. Sampai di Mekah, ya, dalam pikiran orang Maroko, ulama Maroko apa? Ini orang mesti orang alim yang dicari ini. Mesti ilmu agama dia bagus. Kenapa?
Karena Nabi cakap dia ahli surga, suruh cari. Sampai di Mekah, selepas tawaf, sa'i semua, ditanya, awak kenal tak? Tak kenal, banyak orang tak kenal. Akhirnya ditanya, ini address dia. Ada yang tahu, ini kampung sana jauh. Jadi berjalanlah, lama juga perjalanan itu. Akhir pendek cerita, dapat. Kata orang kampung, buat apa cari dia? Ini bukan orang alim pun, orang biasa je. Tak, saya kena jumpa dia. Akhirnya dipertemukan. Yang dalam pikiran ulama Morocco ni, dan kejadiannya baru, dalam pikiran ulama Morocco ini orang alim, pakai sorban, berjubah. Ternyata dia datang dengan orang biasa. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Awak nama ini betul? Awak siapa? Saya ini. Dia ni ulama terkenal. Oh, awak ulama terkenal dari Morocco? Betul. Apa hal awak datang sini? Kenapa tuan datang sini? Tuan seorang ulama terkenal. Kenapa tuan cari saya? Dia cakaplah, aku nak sampaikan wasiat Rasulullah SAW. Aku mimpi Rasulullah menyampaikan wasiat, suruh cari engkau dan menyampaikan berita baik, iaitu bahawa engkau adalah salah seorang ahli surga. Apa kata kawan ni? Kalau bahasa kita lah, engkau jangan bedek lah, engkau jangan temberang lah. Apa pula aku ahli surga? Aku bukan sembahyang kuat sangat, aku sembahyang biasa je, bukan baca Quran rajin sangat, tahajud pun bukan rajin sangat, sedekah bukan banyak sangat. Tak ada. Ini engkau betul. 3 kali aku bermimpi, demi Allah aku baru saja melaksanakan tawaf. Wallah, demi Allah, ini kabar berita aku sampaikan, betul aku mimpi dengan Nabi. Karena sudah bersumpah, dia percaya. Lalu pergi dia ke masjid tawaf. Ditanya di situ, apa amalan engkau sampai Nabi menyatakan engkau ahli surga? Dia cerita, nampaknya itulah sembahyang aku lebih kurang, baca Quran dialah kadang-kadang, kadang tidak. Tapi ada satu aku buat, tak tahulah apakah ini dianggap amalan. Apa itu? Tetanggaku suaminya meninggal. Suaminya meninggal, anaknya ada beberapa orang. Nah, saya berfikir jangan sampai janda ini buat benda tak baik lah. Maklumlah kadang-kadang demi anak orang boleh sesat, ya kan? Aku berjanji, ya Allah, jangan sampai perempuan ini buat salah, maka setengah dari gaji saya berikan sama dia, setengah dari gaji saya untuk isteri saya. Isterinya baik pula tu, tak ada masalah. Kalau isteri kita mengamuk, yakin saya, tak percaya cakap dengan isteri kita, dek, apa, abang nak tolong janda tu, ni nampak tak? Langsung ini keluar, nak mampui ke? Tapi ni isteri baik. Sampai sekarang setengah dari gaji saya berikan pada janda itu. Kata ulama, itulah amalan yang membuat engkau masuk surga. Oleh kerana itu, jamaah berbahagia, siapapun kita yang Allah lapangkan rezeki kita. Saya selalu mengatakan, ada hadis Nabi, khairun nas yanfa'u linnas, sebaik-baik manusia yang bermanfaat buat orang lain. Perhatikan hadis itu, sebaik-baik manusia yang bermanfaat buat orang lain. Kalau buat orang lain saja dia bermanfaat, dianggap manusia terbaik, bagaimana kalau dia berbuat baik dengan saudara sendiri, dengan adik-beradik? Tentu itu lebih baik, lebih terbaik, ya. Oleh karena itu, sahabatku yang tercinta, dalam rangka bulan Ramadan ini Allah lebihkan rezeki kita. Mari kita saling membantu, saling menolong kaum-kaum duafa. Selamat menyambut Ramadan. Kita jumpa lagi Jumat depan, masih bincang tentang Ramadan, ya. Sekalian penutup kelas lah, insyaAllah. Jumat depan masih ada satu kelas lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.